Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Kita ketemu lagi ya dengan saya, Dia Ayu Wulandari. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kita akan membahas terkait respons negara dan juga media terhadap globalisasi. Jadi, keep stay tune, kita akan diskusi terkait topik ini. Nah, teman-teman, kenapa sih hal ini krusial gitu ya? Mungkin teman-teman nggak bahwa zaman sekarang ini globalisasi itu memang sudah sangat masif ya pergerakannya. Dan kita tidak bisa menghindar dari globalisasi. Oleh karena itu, bagaimana kita mengikuti globalisasi itu akan menentukan jalan kita ke depan ya. Maka kita harus ngeh bahwa dunia semakin global. Apa yang akan kita lakukan, kita harus aware terhadap hal itu. Kita harus memastikan apa yang akan kita lakukan itu tidak merugikan kita di kemudian hari. Nah, apa sih makna globalisasi zaman sekarang? Sepertinya ada banyak makna ya. Tapi dalam kesempatan ini kita akan fokus membahas 4 makna globalisasi zaman sekarang. Yang pertama adalah, jadi ketika globalisasi, arus informasi lintas batas itu semakin intens. Maksudnya adalah, karena sekarang sudah ada internet, maka informasi itu tidak hanya terbatas dari segi wilayah. Sekarang ini informasi tanpa batas, teman-teman, karena ada internet, ada media sosial. Jadi, penyebar informasi tidak melihat dari negara mana ya. Semua orang bisa mengakses informasi itu jika memang disetting untuk dilihat oleh publik. Begitu. Dan ini juga lebih intens, dalam artian lebih sering nih terkait informasi lintas batas yang akan dapat kita akses. Begitu. Nah, kemudian teman-teman, ketika sudah globalisasi atau arus informasi komunikasi yang mendunia, maka ekonomi, politik, dan budaya itu saling berkaitan. Begitu. Jadi, ekonomi, politik, budaya sama-sama bisa mengambil perannya dan juga bisa untuk terlestari dan juga bisa mencapai kepentingan itu dari globalisasi. Begitu. Nah, kemudian ketika globalisasi, maka pemanfaatan teknologi informasi seperti internet, kemudian satelit dan juga platform digital itu akan semakin marak. Kayak misal kita nggak bisa menampik bahwa hampir setiap orang di Indonesia misalnya itu akan punya media sosial ya. Dan juga saat ini komunikasi itu saya rasa semuanya sudah by internet. Maka itu sudah pemanfaatan IT di era globalisasi. Nah, namun yang perlu kita pinpoint adalah globalisasi itu dia bukan hanya kaitannya sama ekonomi, tapi juga kaitannya sama informasi dan juga nilai. Nah, ini teman-teman, kaitannya sama nilai, kita harus megang teguh nilai yang memang kita imani sebelumnya ya. Jangan sampai karena globalisasi arus makin masif, tidak ada batas informasi, akhirnya kita bisa ikut serta dalam nilai-nilai luar yang memang tidak pantas untuk kita ikuti. Itu juga perlu kita perhatikan karena masing-masing individu itu punya patokan nilai dan juga kita harus stand firm terhadap nilai yang sudah kita imani sebelumnya. Begitu. Nah, kemudian kalau misalnya hal yang krusial ya, apa hubungan antara media, kemudian negara, dan juga globalisasi? Ini wajib kita cek, kita diskusikan, karena kita kaitannya dengan era globalisasi ini memang negara sama media juga sama-sama tidak bisa menghindar dari globalisasi. Kalau menghindar malah dia nggak akan survive ya. Nah, zaman sekarang alih-alih menghindar dari globalisasi, maka alangkah baiknya menggunakan globalisasi dengan bijak ya, supaya kepentingan media, kepentingan negara untuk kemajuan masyarakat bisa tercapai. Gitu. Nah, ini teman-teman terkait hubungan antara media, kemudian negara, dan globalisasi. Nah, yang pertama adalah hubungan antara negara dan juga media. Nah, jadi teman-teman, negara itu kan membuat regulasi ya, atau peraturan. Negara bisa membatasi atau melindungi kebebasan pers. Artinya, ketika adanya globalis digital, itu sebenarnya uh, terkait hubungan negara dan juga media, itu memang ya masih erat ya, tergantung negara dan juga medianya seperti apa. Tapi enaknya adalah setelah globalisasi digital, itu hubungan negara dan juga media relatif terikat pada yang lebih luas, tidak terikat pada batas teritorial. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, globalisasi juga merubah cara negara mengontrol media. Teman-teman, mungkin teman-teman juga yakin bahwa sebelum adanya globalisasi, mungkin beberapa negara itu mengontrol media dengan sangat kuat ya.
Tapi karena sekarang ini masyarakat bisa ngecek ya di internet sendiri dengan adanya globalisasi, IT semakin masif, masyarakat bisa ngecek di internet terkait benar tidaknya suatu berita. Dan juga terkait pemerintah, masyarakat juga bisa ngecek di internet dan juga di media ya, yang memang tersambung tanpa batas akses. Nah, sehingga kontrol negara terhadap media itu lebih fleksibel kaitannya ketika sudah ada globalisasi. Begitu. Nah, kemudian ketika negara yang membuat peraturan terkait jalannya media, kemudian media itu juga terkadang dikontrol oleh negara, tapi media punya kebebasan untuk menyampaikan berita yang benar ya, supaya diakses oleh masyarakat. Nah, kemudian bagaimana sih relasi tiga arah ini antara negara, media, dan juga globalisasi? Ini dia jawabannya. Jadi, globalisasi itu kan memperluas ruang gerak media, teman-teman. Ya, karena tadi ya, dengan globalisasi, harus informasi itu bisa dicek tanpa adanya batas yang jelas. Karena ya semua orang bisa ngecek, asalkan informasi tadi sebenarnya memang disetting untuk dilihat oleh publik. Nah, sehingga dengan globalisasi, ruang gerak media semakin luas. Dan juga tadi ya, dia akan membuat kontrol negara lebih fleksibel gitu. Kemudian, yang kedua, media itu mempengaruhi stabilitas dan legitimasi negara. Jadi, masyarakat dari mana sih tahu informasi terkait pemerintahannya? Ya, jawabannya dari media. Itulah kenapa apa yang disampaikan oleh media itu bisa mempengaruhi stabilitas dan legitimasi negara. Jadi memang kaitannya erat nih antara negara sama media. Ya, karena media butuh untuk menyampaikan informasi benar. Kalau kaitannya dengan pemerintah, media juga wajib untuk memberikan informasi yang benar ya untuk masyarakat. Sementara supaya negaranya stabil dan juga negara terlegitimasi dengan baik pemerintah, maka pemerintah ya harus mengerjakan tugas sebaik mungkin gitu ya. Nah, kemudian bagaimana peran negara? Negara itu berusaha untuk menyesuaikan regulasi terhadap arus global tersebut. Jadi, negara nggak bisa untuk mundur ketika dunia sudah global. Negara harus apa? Harus menyesuaikan peraturan supaya arus global di negaranya sesuai dengan arah gerak negaranya dan juga sesuai dengan tujuan negara. Seperti itu. Nah, ini teman-teman ada di buku ya, di buku Comparing Media System yang ditulis oleh Daniel C. Helin dan juga Paolo Mancini tahun 2004. Ada 4 jenis media, kategori media ya. Nah, yang pertama ada liberal model. Nah, model liberal ini biasanya medianya seperti yang ada di Amerika Serikat dan juga di Inggris, di mana sistem media sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Kemudian campur tangan negara relatif terbatas dan kebebasan pers menjadi prinsip utama dalam operasionalisasi media. Nah, karena memang negaranya liberal, tentu negara ini tidak banyak mengontrol ya terkait jalur dan juga arus media. Nah, sehingga media lebih bebas teman-teman untuk menyampaikan berita. Tapi media wajib menyampaikan berita yang benar ya. Begitu. Kemudian, tipe yang kedua adalah demokratik korporatis model. Jadi, adanya keseimbangan antara media komersial, penyiaran, dan juga penyiaran layanan publik, sehingga adanya dukungan negara untuk menjaga keberagaman dan kualitas informasi. Jadi, kalau misalnya demokratik korporatif model ini, dia sifatnya so-so ya. Jadi, negara juga banyak berperan dalam media, tapi tetap media ini bebas untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan berita benar ke masyarakat. Nah, tapi dia seimbang antara campur tangan negara dan juga kebebasan media. Begitu. Nah, tipe yang ketiga adalah polarized pluralist model. Jadi, di tipe ini, intervensi negara itu kuat terhadap media dan juga aktor politik. Sehingga biasanya di nomor tiga ini, di polarized pluralist model, media ini memang ada yang milik swasta, ada yang milik pemerintah. Tapi biasanya pemerintah banyak ikut serta dalam arus jalannya media. Dan juga biasanya di nomor tiga ini, media di suatu negara itu banyak dipengaruhi oleh aktor politik. Seperti misalnya elit partai, begitu. Nah, ini adalah contoh model media yang ketiga. Nah, contoh media yang keempat adalah state control model.
Jadi model media yang memang langsung dikontrol oleh pemerintah. Seperti media yang ada di negara itu adalah media milik pemerintah. Sehingga isi dan juga distribusi acara di media itu semuanya dikelola oleh pemerintah. Nah, ini adalah 4 model media yang ada di dunia. Lagi-lagi setiap negara itu punya cara masing-masing untuk mengatur negaranya. Dan terkait media, saya yakin juga negara sudah memperhitungkan masak-masak ya, atau matang-matang ya. Sebenarnya model media mana sih yang paling cocok untuk negaranya yang bisa untuk mencapai masyarakat yang sejahtera misalnya, yang bisa untuk mewujudkan pemerintahan yang damai dan terbuka. Itu memang sudah difikirkan matang-matang oleh negara atau pemerintah. Begitu. Nah, ini adalah respons media dan negara terhadap globalisasi. Ini real sih, teman-teman nanti silahkan cek ya versi empiris seperti apa. Nah, respons media biasanya dia akan mendominasi ya. Nah, dan juga media juga sebenarnya bisa untuk hibridasi budaya. Misal kaitannya terhadap budaya, media bisa untuk menyesuaikan acara apa yang memang bisa untuk melestarikan budaya negara asal misalnya. Meskipun memang media tujuan utamanya untuk komersil ya, ini juga bisa. Sehingga media kaitannya dengan negara itu juga bisa menggunakan media sebagai platform promosi produk-produk lokal. Kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana respons negara terhadap globalisasi? Nah, respon negaranya seperti apa? Yaitu kebijakan, teman-teman. Negara itu punya kewenangan di kebijakan. Jadi, kebijakan yang selektif dan melindungi warga negara itu wajib dibuat dan juga dikelola oleh pemerintah. Begitu. Kemudian yang kedua, di era globalisasi, negara wajib menguatkan ideologi. Baik ideologi untuk pemerintahnya sendiri dan juga ideologi yang memang dipegang teguh oleh masyarakat ya. Misal di Indonesia, ideologi kan Pancasila nih. Jadi, pemerintah wajib untuk bagaimana caranya masyarakat Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila. Meskipun banyak informasi asing masuk ke Indonesia, banyak budaya asing masuk ke Indonesia, itu tugas negara untuk menguatkan ideologi ya untuk masyarakat. Tapi juga tentu ini bukan hanya tugas pemerintah, ini ada tugas bersama pemerintah dan juga masyarakat. Nah, kemudian negara juga wajib untuk mengembangkan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang menarik dari adanya globalisasi, negara bisa memanfaatkan sebagai diplomasi internasional. Jadi, ketika arus informasi sudah masif ya, melewati lintas batas negara, negara itu bisa memanfaatkannya untuk alat diplomasi. Sehingga negara bisa menjalin kerjasama dengan banyak negara lain, sehingga kebutuhan negara, baik kebutuhan nasional maupun kebutuhan di panggung global itu bisa dicapai dengan maksimal. Kayak gitu. Nah, ini satu pertanyaan menarik ya. Di era globalisasi digital, apakah negara masih menjadi aktor paling berdaulat dalam mengontrol arus informasi, ataukah kekuasaan tersebut kini lebih banyak berada di tangan platform digital? Gitu dulu. Oke, thank you teman-teman. Ini adalah diskusi kita. Untuk pertanyaan ini teman-teman silahkan komen di chat YouTube ini ya. Oke, thank you. Selamat pagi semuanya. Sehat selalu. Kita ketemu lagi di pembahasan menarik lainnya.